Pada unit 7 kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perkembangan afektif. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan emosi. Kehidupan seseorang pada umumnya penuh dorongan dan juga minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Seberapa banyak dorongan-dorongan dan minat-minat seorang itu terpenuhi merupakan dasar dari pemenuhan emosionalnya. Nah, perjalanan kehidupan tiap-tiap orang tidaklah selalu sama. Kehidupan mereka masing-masing berjalan menurut polanya sendiri-sendiri. Seseorang yang pola kehidupannya berlangsung mulus, di mana dorongan-dorongan dan keinginan-keinginan atau minatnya dapat terpenuhi atau dapat berhasil dicapai, ia atau mereka cenderung memiliki perkembangan emosi yang stabil dan dengan demikian dapat menikmati hidupnya. Sebaliknya, jika dorongan dan keinginannya tidak berhasil dipenuhi, baik hal itu disebabkan kurangnya kemampuan untuk memenuhinya atau karena kondisi lingkungan yang kurang menunjang, sangat dimungkinkan perkembangan emosionalnya mengalami gangguan. Nah, seseorang individu dalam merespons sesuatu lebih banyak diarahkan oleh penalaran dan juga pertimbangan yang objektif. Akan tetapi, pada saat-saat tertentu di dalam kehidupannya, dorongan emosional banyak bercampur tangan dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran dan tingkah lakunya. Oleh karena itu, untuk memahami remaja, memang perlu mengetahui apa yang dipikirkan dan juga apa yang dilakukan. Di samping itu, hal yang lebih penting untuk diketahui adalah apa yang mereka rasakan. Makin banyak kita dapat memahami dunia remaja seperti apa yang mereka alami, maka makin perlu kita melihat ke dalam kehidupan emosionalnya dan memahami perasaan-perasaannya, baik perasaan tentang dirinya sendiri maupun tentang orang lain. Nah, gejala-gejala emosional seperti marah, takut, bangga, malu, kemudian sedih, cinta, benci, harapan-harapan, dan rasa putus asa itu perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian emosi. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan juga benci. Nah, hal ini disebut dengan warna afektif. Warna afektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang juga lemah, dan kadang-kadang tidak jelas atau samar-samar. Nah, dalam hal warna afektif tersebut kuat, maka perasaan-perasaan jadi lebih mendalam, lebih luas, lebih jelas, dan juga lebih terarah. Perasaan-perasaan seperti ini disebut dengan emosi, menurut Serlito pada tahun 1982, halaman 59. Nah, jadi emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik, antara lain, yang pertama, reaksi elektris pada kulit meningkat bila terpesona. Kemudian, yang kedua, peredaran darah akan bertambah cepat bila marah. Yang ketiga, denyut jantung akan bertambah cepat bila terkejut. Kemudian yang keempat, pernafasan akan bernafas panjang bila kecewa. Kemudian yang kelima, pupil mata membesar bila marah. Kemudian yang keenam, liur akan mengering kalau takut atau tegang. Kemudian bulu roma akan berdiri kalau takut. Kemudian pencernaan akan mencret-mencret kalau tegang. Kemudian otot tegang dan bergetar kalau kita takut. Dan yang terakhir, komposisi darah akan berubah kalau kita sedang emosi. Saya Ida Dianara akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan emosi. Nah, tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan. Namun, sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi usaha penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Nah, pola masa remaja adalah sama dengan pola emosi pada kanak-kanak.
Jenis emosi yang secara normal dialami antara lain cinta atau kasih sayang, gembira, amarah, takut, dan cemas, cemburu, sedih, maupun lainnya. Perbedaannya terletak pada macam dan derajat rangsangan yang membangkitkan emosinya dan khususnya pola pengendalian yang dilakukan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Remaja sendiri menyadari bahwa aspek-aspek emosional dalam kehidupan adalah penting. Menurut Jersild, untuk selanjutnya berikut ini dibahas beberapa kondisi emosional seperti cinta atau kasih sayang, gembira, kemarahan, permusuhan, ketakutan, serta kecemasan. Nah, yang pertama yakni cinta atau kasih sayang. Remaja membutuhkan kasih sayang di rumah yang sama banyaknya dengan apa yang mereka alami pada tahun-tahun sebelumnya. Karena alasan inilah, maka sikap menentang mereka, menyalahkan mereka secara langsung, maupun mengolok-olok mereka merupakan tindakan yang kurang bijaksana. Kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta menjadi sangat penting walaupun kebutuhan akan perasaan-perasaan itu disembunyikan secara rapi. Nah, para remaja yang berontak akan terang-terangan seperti nakal maupun mempunyai sikap pemusuhan itu disebabkan oleh kurangnya rasa cinta yang tidak disadari. Kemudian ada gembira. Nah, rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau misalkan bila ia jatuh cinta dan cintanya itu mendapat sambutan atau diterima oleh orang yang dicintai. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya ada kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Karena melalui rasa marahnya seseorang mempertajam tuntutannya dan pemilikan minat-minatnya. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan terhadap rencana-rencana, minat-minat, dan tindakan-tindakan remaja. Yang selanjutnya ada ketakutan dan kecemasan. Anak-anak, remaja, maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Perasaan takut ini disebabkan karena adanya kejadian-kejadian mengancam atau membahayakan, mimpi-mimpi buruk, atau karena merasa tertuduh oleh kesalahan-kesalahan yang dibuat. Yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari. Dengan berfungsinya sistem endokrin, kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Hubungan antara emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Rasa takut atau marah dapat menyebabkan seorang gemetar. Dalam ketakutan, mulut menjadi kering. Cepatnya jantung berdetak atau berdenyut, derasnya aliran darah atau tekanan darah, sistem pencernaan mungkin berubah selama pemunculan emosi. Saya Najwa Amalia akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya, serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambahnya usia anak-anak. Perbedaan itu sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya, dan sebagian lagi disebabkan oleh lingkungan. Selanjutnya ada upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka,
Maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. B. Perkembangan nilai moral dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, adat kebiasaan dan sopan santun menurut Sutikna. Sopan santun, adat, dan kebiasaan serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia, dalam hubungan hidupnya dengan negara serta dengan sesama warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lainnya: yang satu, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan tenggang rasa. Dan yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, dan sebagainya. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya menurut Purwadarminto. Dalam moral diatur segala perbuatan yang nilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, aliran psikoanalisis tidak membeda-bedakan antara moral, norma, dan nilai menurut Sarlito. Semua konsep itu menurut Freud menyatu dalam konsep tentang superego. Superego tersendiri dalam teori Freud merupakan bagian dari jiwa yang berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku atau ego sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat. Sedangkan menurut Gerung, sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan bereaksi individu terhadap sesuatu hal. Sikap berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang, dapat diramalkan tingkah laku apa yang dapat terjadi dan akan diperbuat jika telah diketahui sikapnya. Sikap merupakan suatu tindakan atau aktivitas akan tetapi berupa kecenderungan tingkah laku. Jadi, sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tertentu. Dengan demikian, keterkaitan antara nilai, moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam pengamalan nilai-nilai. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral, baru akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut. Dan pada akhirnya terwujud tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud. Perwujudan nilai moral dan sikap tidak terjadi dengan sendiri, tetapi melalui suatu proses. Tidak semua individu mencapai tingkat perkembangan moral seperti yang diharapkan, sehingga kita dihadapkan dengan masalah pembinaan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan nilai moral dan sikap remaja ini adalah: yang pertama, menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi ini didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral anak. Anak tidak pasif mendengarkan dari orang dewasa bagaimana seseorang harus bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral. Tetapi anak harus dirangsang supaya lebih aktif. Hendaknya ada upaya untuk pengambilan keputusan keluarga, sedangkan dalam kelompok sebaya, remaja turut serta secara aktif dalam tanggung jawab dan penentuan maupun keputusan kelompok. Yang kedua, itu ada menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan moral kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai pencerminan nilai. Nilai-nilai hidup itu umumnya adalah seseorang yang hidup dalam lingkungan yang secara positif, jujur, dan konsekuen senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan nilai-nilai hidup. Ini berarti antara lain bahwa usaha pengembangan tingkah laku, nilai hidup, dan tidak hanya merupakan pendekatan-pendekatan intelektual semata, tetapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif, di mana faktor-faktor lingkungan itu sendiri merupakan penjelmaan yang konkret dari nilai-nilai hidup tersebut. Nilai-nilai keagamaan perlu mendapat perhatian karena agama juga mengajarkan tingkah laku yang baik.